Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia, malam yang menjadi salah satu malam di bulan suci Ramadan ini, Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi panggilan Ramadan, bersimpuh dan bermunajat di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita menghidupkan syiar Islam dengan qiyam Ramadan pada malam hari ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan juga tak lupa kepada semua pengikutnya dari masa beliau hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa karena Allah turunkan Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal tersebut di dalam surah Al-Baqarah, dalam salah satu ayat yang merupakan rangkaian ayat-ayat yang berisi perintah ibadah puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan di bulan itu Al-Qur'anul Karim. Hudan linnas. Fungsi daripada Al-Qur'an itu tidak lain dan tidak bukan harus menjadi petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi penjelas dan juga menjadi pembeda antara yang hak dan batil. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan ibadah tarawih kita, marilah kita sama-sama tadarus Al-Quran dalam pengertian kita menggali nilai-nilai dari Al-Quran, menggali nilai-nilai petunjuk dari Al-Quran untuk kebangkitan umat Islam. Karena Al-Quran membawa pesan-pesan perubahan dan kebangkitan. Kalau Jakarta Islamic Center ini punya moto minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, itulah moto dan visi Al-Quranul Karim yang Allah turunkan pertama kali di bulan Ramadan ini. Sebab di dalam surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim wa yahdihim ila siratil azizil hamid. Kitab Al-Quran ini telah kami turunkan supaya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengentaskan, mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, yaitu cahaya yang disinari oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada kesempatan berbahagia ini kita ingin berbagi ilmu di bulan suci yang mulia ini. Yang mana ini saya angkat dari ayat-ayat yang berbicara tentang istilah Darussalam. Inilah sebuah konsep di mana negeri yang berpenduduk muslim harus berkiblat, mengambil visi dan misinya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
yang disebutkan dalam istilah Darussalam atau rumah negeri yang penuh dengan kedamaian dan kesentasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menggali ayat-ayat Al-Qur'an yang berkisah, yang bercerita tentang karakteristik, ciri-ciri daripada masyarakat Darussalam, masyarakat yang diidealkan Al-Qur'an, yang menjadi dasar untuk kebangkitan umat ini, maka kita bisa melihat ciri-cirinya ada beberapa hal. Yang pertama, di dalam Al-Qur'an, ciri masyarakat Darussalam adalah masyarakat yang dibimbing oleh nilai iman dan akidah yang kokoh. Ini adalah sebuah syarat yang mutlak. Yang kedua, masyarakat yang taat dan gemar beribadah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang menunjukkan komitmen kita untuk menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan ini adalah sebagai bentuk, salah satu bentuk daripada masyarakat Darussalam yang dicita-citakan di dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga, masyarakat Darussalam di dalam Al-Quran adalah masyarakat yang berkarakter dan berakhlak mulia. Yang keempat, masyarakat ini adalah masyarakat yang kuat fisik dan sehat jiwanya. Yang kelima, masyarakat Darussalam adalah masyarakat yang komitmen dengan bimbingan syariat, berjalan di atas metode pembangunan Islam. Dan yang keenam, masyarakat Islam yang disebut dengan istilah Darussalam ini adalah masyarakat yang penuh dengan ketauladanan dan menjalankan fungsi dan peran-peran dakwah di tengah masyarakat. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hanya berupa gambaran outline yang perlu dijabarkan. Oleh sebab itu, di sini marilah kita melihat satu persatu walaupun singkat beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang menceritakan kepada kita, memberikan garis-garis besar, outline kehidupan untuk agar umat kita ini bangkit dari kegelapan menuju cahaya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16, di situ jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim." Kalau saya ambil kesimpulan atau inti clue dari ayat tersebut, kita bisa menangkap sebuah pesan yang sangat penting dan mendasar, yaitu bahwa masyarakat Islam yang menjadi prototip yang ideal, yang ingin diciptakan oleh Al-Quran, yang ingin dibangun oleh Islam, adalah masyarakat yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan keselamatan dan kedamaian hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka inilah yang selalu berpaduan dan berpedoman kepada kitabullah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian nur, cahaya, yang mana sebagian mufassir, bahkan para ahli tasawuf menafsirkannya, nur di situ adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam ini. Harus ada kepemimpinan, harus ada leadership yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki karakter tabligh, yang memiliki karakter amanah, yang memiliki karakter fatanah dan lain sebagainya. Dan yang kedua, masyarakat itu harus berpedoman kepada kitabun mubin, kitab yaitu Al-Quranul Karim, yang menjamin mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka untuk sampai mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Saudara hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ciri yang kedua dari masyarakat Darussalam adalah
masyarakat yang berislam secara kafah. Kalau kita umat ini ingin bangkit dari keterpurukan, dari zulumat, dari kegelapan kepada cahaya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka syarat mutlaknya adalah bahwa kita harus berislam secara kafah, secara totalitas, secara komprehensif, mulai dari tataran akidah, ibadahnya, muamalahnya, siasahnya, kemudian ahkam usrah atau keluarganya, bahkan sampai dalam tataran hubungan antar sesama manusia, hubungan internasionalnya pun kita harus berpanduan kepada ajaran-ajaran yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah akan menjamin kalau kita telah mengikhlaskan diri kita untuk berislam secara kafah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, "May yuridillah famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam fahuwa ala wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa mereka yang memilih Islam sebagai ajaran secara kafah dan dilaksanakan dengan penuh komitmen, maka mereka akan mendapatkan ganjaran lahum darus salam inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan rumah surga yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bangkit sebagai umat, mengikuti apa yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, maka kita harus berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan situasi yang kondusif dalam rangka kita berlomba-lomba meraih amal saleh, yaitu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti digambarkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an bahwa mereka yang bersungguh-sungguh dan komitmen menjalankan syariat agama Islam, maka mereka akan selamat di akhirat. Mereka tidak akan mendapatkan kesusahan, tidak akan mendapatkan siksa dan penderitaan, dan mereka pun tidak ditutupi wajahnya oleh debu hitam yang juga itu merupakan tanda kehinaan nanti kelak di yaumil akhir. Inilah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka akan masuk surga dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka berhasil mewujudkan Darussalam yang ada di dalam Al-Quranul Karim ini. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kalau kita ingin meraih kebangkitan, kita selalu mengumandangkan kita ingin bangkit. Umat ini ingin baik. Umat ini ingin berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Umat ini ingin lepas landas dari ketertinggalan, dari keterpurukan. Tetapi kalau kita tidak menjadikan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan, maka kita hanya sekedar bermimpi dan berangan-angan. Kita harus mengikuti apa yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan mentaati semua aturannya di bidang kehidupan kemasyarakatan dan mewujudkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk amal saleh, niscaya dengan iman itu mereka akan dibimbing oleh Allah masuk ke dalam surga An-Naim. Inilah pesan yang sangat jelas ada di dalam surah Yunus ayat 9 dan 10. Innalladzina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.
Ini sering dibaca oleh para mubalik, juga orang yang memimpin doa, istighosa dan lain sebagainya. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Ini adalah ayat Al-Quran yang memberi pesan yang sangat dalam kepada kita sekalian. Bahwasanya panggilan mereka yang menjadi simbol daripada orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang berhasil bangkit dari keterpurukannya di dunia ini, maka di akhirat nanti mereka memiliki simbol, yaitu da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan salam di antara mereka adalah salam, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi impian serta cita-cita kita bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita akan melihat di dalam Al-Qur'an bahwasanya ada di dalam surah Toha sebagai penutup dari uraian yang saya berikan, yang cukup panjang pernah saya tulis dalam beberapa kesempatan yang lalu. Materi ini pernah saya sampaikan dalam seminar bersama Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi di Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Darussalam di negara kita ini. Ternyata di dalam Al-Quran, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Darussalam ini adalah perwujudan dari idealisme kehidupan surga. Kita sebagai umat tidak hanya ingin meraih surga nanti di akhirat, tetapi kita sengsara di dunia, tertinggal dari bangsa dan umat-umat yang lain. Oleh sebab itu, keindahan, kemolekan surga, kenikmatan-kenikmatan surga itu sebenarnya harus terwujud dan bisa ditransfer dalam kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada Nabi Adam alaihissalam di dalam surah Toha. Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zaujik, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam, kita semua anak Adam. Dan sepantasnya kita sebagai anak keturunan Adam selalu ingat pesan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Allah pernah berpesan kepada Nabi Adam, jangan sampai kamu akan tergelincir dari surga. Ingat, ada godaan setan yang setiap saat bisa mengeluarkan engkau dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau tergelincir dari surga, maka kata Allah, engkau pasti akan sengsara. Fatashqa. Sebab kehidupan di dunia itu adalah kehidupan di surga, adalah kehidupan yang ideal. Tidak ada kesengsaraan dan itu harus kita wujudkan di dunia ini. Ketika Allah menyatakan kepada Nabi Adam, innaka la tazma'u fiha wa la ta'ra. Sungguh kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Itu ciri kehidupan surga. Tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Kemudian yang selanjutnya, wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Kamu juga tidak akan merasakan dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Kehidupan surga yang aman, tentram, nyaman seperti ini, itu dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa juga diwujudkan dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara-saudaraku. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kehidupan yang baik itu harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama, hidup di dunia ini harus sama dengan di surga, dengan terjaminnya keamanan pangan dan suplai energi. Innaka alla taju'a fiha. Kamu tidak akan pernah lapar. Dan harus kita wujudkan di dunia ini. Bagaimana umat ini mau bangkit
mengklaim dirinya sebagai khairu ummah, umat yang terbaik, tetapi kita masih kelaparan. Terakhir di Somalia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini dilaporkan oleh Badan PBB menderita kekurangan pangan. Bahkan dalam salah satu berita terakhir yang saya baca, di Somalia yang mayoritas penduduknya 99% itu sekarang orang sulit untuk mendapatkan makanan sahur. Kemana nurani kita sebagai muslim? Apakah ini tipe umat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah? Kalian adalah umat yang terbaik, tetapi kita masih, sebagian kita masih hidup berfoya-foya, sebagian kita makan pun di tempat yang mahal. Yang sekali cat bisa 1 juta, 2 juta. Tetapi di belahan dunia lain, umat Islam begitu menderita kelaparan dan mereka belum berhasil mewujudkan impiannya di dunia ini untuk lepas dari ancaman kelaparan. Ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Jangan sampai kita ini lapar di dunia ini. Sebagaimana Nabi Adam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, keamanan sandang pakaian yang melindungi kita, melindungi tubuh kita. Inilah pesan dari ayat yang menyatakan alla ta'ra. Engkau tidak boleh telanjang di dunia ini. Manusia adalah makhluk yang terhormat. Tidak sama dengan binatang. Bahkan di belahan dunia Eropa, binatang atau hewan seperti anjing dan kucing diperlakukan lebih manusiawi daripada manusia di negara muslim. Bahkan sampai soal pemotongan sapi dari Australia, begitu penggiatnya aktivis hak asasi kebinatangan itu membela hak sapi-sapi supaya tidak disembelih secara Islam, apalagi lalu kemudian direbahkan dengan dipukul lalu diinjak dan sebagainya, mereka sampai menstop ekspor sapinya ke Indonesia. Pembelaan terhadap binatang luar biasa. Jangankan kita membela binatang semacam itu, tetapi membela saudara sesama muslim yang masih kekurangan pangan, kekurangan sandang, yang masih hidup di bawah garis kemiskinan kita ini belum mampu untuk melakukannya secara maksimal. Yang ketiga adalah keamanan sumber air sebagai urat nadi perekonomian dan juga sumber energi listrik. Karena air kita tahu bukan hanya untuk kita konsumsi minum, dia untuk mencuci pakaian juga, dia untuk juga mengaliri listrik dan lain sebagainya. Oleh sebab itu menjadi tugas kita sebagai umat untuk memperhatikan hal-hal yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Dan yang terakhir adalah ketersediaan rumah yang layak untuk rakyat. La tabha, jangan sampai kita ini kepanasan. Musim panas kepanasan, musim dingin, musim hujan kita kena hujan, keguyur hujan. Itu bukan tipe masyarakat muslim yang ideal kalau perekonomian kita belum bangkit dan belum tinggal landas dari keterpurukan. Demikianlah beberapa ajaran intisari dari Al-Quran yang bisa saya sampaikan kepada hadirin sekalian jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita dapat kembali mengembalikan semangat kita, mengembalikan hak-hak Al-Quran yang telah selama ini kita abaikan. Mudah-mudahan Quran senantiasa menjadi pedoman di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita menjadi masyarakat yang ideal seperti yang dijamparkan di dalam Al-Quranul Karim. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.